have you now, then easy is what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Untuk matematika kali ini kita masuk ke bab 8, pengolahan data. Jadi dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak kegiatan dengan pengolahan data. Salah satu contohnya adalah kegiatan pemungutan suara. Contoh kegiatan pemungutan suara di sekolah adalah pemilihan ketua kelas. Dari kegiatan tersebut akan diperoleh data dan informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Informasi itu dapat diperoleh melalui proses pengolahan data yang meliputi pengumpulan data dalam bentuk tabel dan diagram agar lebih mudah dipahami. Dari pelajaran pengolahan data, hal yang pertama kita lakukan adalah mengumpulkan data. Oke teman-teman semua, mari kita perhatikan gambar-gambar berikut. Di sini ada kegiatan mengukur tinggi badan, mengukur berat badan, dan lain-lain. Pernahkah kamu melakukan kegiatan pengumpulan data? Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Sumber data dapat diperoleh secara langsung atau dari sumber yang sudah ada. Data yang diperoleh secara langsung dapat berupa data hasil wawancara dengan narasumber. Data juga dapat diperoleh dari hasil pengisian kuesioner atau angket. Data dari sumber yang sudah ada, misalnya laporan keuangan, data absensi, atau data hasil sensus penduduk yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel. Data yang diperoleh melalui wawancara, pencatatan langsung, pembagian lembar isian atau kuesioner, atau sumber yang sudah ada, dapat disusun dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Data yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram dapat mempermudah kita dalam membaca dan menafsirkan data tersebut. Contoh, data nilai ulangan matematika 12 siswa dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi langkah-langkah penyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel adalah, jadi langkah-langkahnya dalam menyajikan data tersebut, kita menghitung banyak setiap nilai ulangan pada data tersebut. Kita mulai dari nilai ulangan yang paling kecil sampai nilai ulangan yang paling besar. Contohnya, yang dapat nilai 10 itu ada berapa anak? 1, 2, 3. Berarti banyak siswanya itu ada 3. Kemudian yang dapat nilai ulangan 9 itu banyak siswanya ada 4 karena yang dapat nilai 9 di data tersebut ada 4 siswa. Itu pun yang dapat nilai 8, 7, dan seterusnya. Selanjutnya yang C, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Membaca data dalam bentuk tabel berarti menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Saat menafsirkan data dalam bentuk tabel, kita harus mampu menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Informasi yang dapat diperoleh berupa data paling banyak dan paling sedikit, data paling tertinggi atau paling rendah, dan selisih, kemudian jumlah. Kemudian perbedaan membaca dan menafsirkan data. Berikut ini adalah tabel luas wilayah dari Pulau Jawa. Seperti ini, silakan kalian perhatikan. Cara membaca datanya, luas Provinsi Jawa Barat itu ada 35.378 km persegi. Luas Provinsi Jawa Tengah ada 32.801 km persegi. Dan yang terakhir, luas Provinsi Jawa Timur ada 47.800 km persegi. Jadi cara membacanya seperti itu ya. Dari data yang sama, kita juga bisa menafsirkan data. Jadi, menafsirkan data itu berbeda dengan membaca data ya. Mari kita mulai menafsirkan datanya. Yang pertama, provinsi yang paling luas adalah Jawa Timur. Dan provinsi yang luasnya paling sedikit dari ketiga data tersebut adalah Jawa Tengah.
Selanjutnya, kita dapat menentukan data dengan ukuran tertentu. Contohnya, data dengan ukuran tertentu dapat kita simpulkan dari tabel di samping, yaitu siswa yang mendapat nilai 7 ada 4 orang, nilai 8 ada 3 orang, dan siswa yang mendapat nilai 9 ada 8 orang. Kemudian yang kedua, menentukan data terbesar dan terkecil. Berdasarkan tabel ini, dapat kita ketahui bahwa nilai terendahnya itu adalah 7 dan nilai yang tertinggi adalah 9. Nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah 9, sebanyak 8 siswa. Dan nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah 8, sebanyak 3 siswa. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.